Masih bersama kami di IDX Second Session Closing dan pemirsa kami informasikan kembali Anda dapat bergabung melalui WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah saham yang masuk dalam rekomendasi analis di hari ini. Kita lihat dari yang pertama pemirsa ada saham Aman Mineral atau AMMN yang mendapatkan rekomendasi buy on weakness. Kemudian juga ada saham Inet yang juga mendapatkan rekomendasi buy on weakness. Kemudian ada saham Ratu yang direkomendasikan buy on weakness, dan juga ada saham TPIA menjadi saham keempat pilihan analis di hari ini dengan rekomendasi buy on weakness. Dan selanjutnya kita ulas bagaimana saham-saham pilihan ini menarik untuk bisa kita cermati, dan tentu masih bergabung bersama kami. Ya, baik, saham-saham pilihan pada hari ini pemirsa, 4 saham pilihan ada Aman Mineral, Inet, Ratu, dan juga TPIA. Dapat juga Anda perhatikan level support dan resisten di mana Aman Mineral dan kembali kita lanjutkan pemirsa ulasan terkait dengan saham-saham pilihan di hari ini. Seperti yang tadi sudah kami tampilkan, 4 saham pilihan masuk dalam rekomendasi analis di hari ini dan kita coba bahas satu persatu. Pak Nafis, tadi ada saham Aman Mineral yang mendapatkan rekomendasi buy on weakness. Kenapa kemudian buy on weakness ini cukup menarik? Oke, untuk saham AMMN ini memang kemarin sudah break out dari area sideways-nya ya. Dan saat ini candlenya cenderung lebih ke bearish dan berpotensi untuk menguji area support terdekatnya yaitu di 3.900 hingga 4.000. Lalu untuk resisten terdekat di 4.500 hingga 4.760, Pak. Oke, menjadi level support dan resisten terdekat untuk Aman Mineral. Selanjutnya kita ke saham pilihan berikutnya, ada saham Inet yang juga masuk dalam rekomendasi buy on weakness. Inet seperti apa nih Pak Nafis? Untuk Inet sendiri masih cukup menarik ya terkait dengan internet rakyat. Dan saat ini saya rasa berpotensi untuk menguji area supportnya kembali di kisaran 216 hingga 226. Sedangkan area resistensi terdekat di 252 hingga 260, Pak. Oke, 252 hingga 260 menjadi level resisten terdekat dari saham Inet yang juga masuk dalam salah satu rekomendasi. Kita berlanjut ke saham pilihan ketiga, Pak Nafis, ada Ratu, lagi-lagi buy on weakness. Level-level terdekat yang mungkin perlu diperhatikan oleh para pemirsa. Oke, untuk Ratu ini cukup menarik ya, karena saham konglomerasinya Hapsore yang belum jalan dibandingkan dengan saham emiten lainnya. Untuk area support terdekatnya di 4.940 hingga 5.075, sedangkan area resisten terdekat di 5.500 hingga 5.750. Baik, dari Ratu menjadi salah satu emiten konglomerasi yang menarik untuk diperhatikan dengan level support dan resisten tadi yang seperti sudah diulas oleh Pak Nafis. Sementara itu satu saham lainnya ada saham TPIA. Nah ini juga menarik juga dari konglomerasi. Apakah kemudian bisa dijadikan pilihan di level-level saat ini, Pak Nafis? Ya, TPIA cukup menarik ya, karena terdapat beberapa katalis ya, seperti kemarin menang tender di proyek WTE melalui anak usahanya yaitu JDIA, PT Chandra West Energy. Lalu yang kedua, pabrik kimia tahap pertama yang sudah mencapai 72% dan dapat dioperasikan pada 2027. Selain itu, TPIA juga sedang melakukan uji kelayakan pengembangan pabrik kimia di tahap keduanya. Lalu untuk area supportnya di kisaran 2070 hingga 2170. Lalu untuk resistennya di 2460 hingga 2660. Baik, itu untuk TPIA yang masuk juga dalam salah satu saham rekomendasi di hari ini, 4 saham pemirsa. Namun sekali lagi disclaimer on, kami kembalikan keputusan investasi kepada masing-masing dari Anda. Pak Nafis, sebelum kita lanjutkan ke saham-saham lainnya, saya ingin mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk mencermati posisi indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di Kamis 23 Juli 2026. Pemirsa, di mana terpantau pada perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan harus puas berakhir di zona merah dengan melemah 0,3% ke level 6.315. Indeks harga saham gabungan harus berakhir terkoreksi setelah cukup kuat pada perdagangan sesi pertama hingga awal sesi kedua perdagangan di hari ini. Secara
mingguan, indeks harga saham gabungan masih mampu menguat 4,52% meskipun secara year to date indeks harga saham gabungan terkoreksi 26,96%. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama dari indeks MNC 36 pemirsa terpantau turun 1,02% ke level 273,75. Jakarta Islamic Index menguat 0,42% ke level 382,284. LQ45 terkoreksi 0,86% ke level 627,116. Dan kita lihat dari sisi sektoral, sektor properti ini masih cukup kuat pada perdagangan Kamis, naik 3,13%. Konsumsi primer menguat 1,56%. Industri terkoreksi 1,32% dan konsumsi non primer melemah 1,16%. Sementara itu dari top gainers ada Bumi yang menguat ke level Rp183 dengan nilai transaksi yang cukup signifikan Rp2,2 triliun. Dewa lagi-lagi masih dari grup yang sama, naik ke level Rp472. PTRO juga menghijau, naik ke level 4.910 yang juga masuk dalam salah satu tadi saham-saham yang menjadi pendorong. Kemudian Cuan naik ke level Rp755. Sementara dari sisi top losers, pemirsa ada TPIA yang terkoreksi ke level 2170, BBCA dari sektor perbankan terkoreksi ke level 6275 dan DSSA ke level 875, kemudian BNBR melemah ke level Rp108 per saham. Baik Pak Nafis, mungkin singkat komentar dari posisi penutupan indeks harga saham gabungan pada Kamis yang memang akhirnya harus puas berakhir di zona merah. Menurut saya ini lebih cenderung aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor. Mengingat dalam beberapa hari terakhir IHSG sudah rally ya cukup tinggi. Bahkan dari awal Juli IHSG sudah naik sekitar 14%. Tentu ini merupakan aksi taking profit yang wajar ya. Oke, masih cukup wajar aksi profit taking terpantau begitu ya sehingga akhirnya IHSG harus berakhir di zona merah. Sekarang saya bergeser mungkin ke sektor lainnya, Pak Nafis, saham-saham perbankan yang memang tadi sempat berada cukup sideways dan bahkan terkoreksi. Kenapa kemudian akhirnya saham-saham perbankan cukup apa kita bisa bilang tidak terlalu signifikan pada perdagangan di hari ini, atau mungkin hanya satu dari sekian saham terutama bank big caps yang memang masih layak untuk kita cermati? Untuk saham-saham big caps dari awal Juli memang sudah tercapai rally ya, dan sebagai driver IHSG itu sendiri, tentu ini merupakan area sideways yang cukup menarik kita simak ya. Untuk sebagai contoh yang saya pantau saat ini adalah BBCA dengan area support terdekat di 6.075 hingga 6.275 Pak. Lalu untuk area resistennya sendiri di 6.625. Oke, area resisten BBCA di 6625 pemirsa. BBCA saat ini bergerak di level 6.275 atau terkoreksi 3,46%.